밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Halo, perkenalkan nama saya Janisha Monica Besti dengan NIM 23 14 20 11 23. Saya mahasiswa aktif semester 2 dari kelas 3 Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Keterampilan Dasar Keperawatan. Pada saat ini saya akan membahas tentang infeksi nosokomial. Definisi. Infeksi nosokomial adalah istilah yang merujuk pada suatu infeksi yang berkembang di lingkungan rumah sakit. Artinya, seseorang dikatakan terkena infeksi nosokomial apabila penularannya didapat ketika berada di rumah sakit. Termasuk juga infeksi yang terjadi di rumah sakit dengan gejala yang baru muncul saat pasien pulang ke rumah. Dan infeksi yang terjadi pada pekerja di rumah sakit. Gejala infeksi nosokomial. Gejala infeksi nosokomial yang dialami oleh pengidap harus timbul setelah perawatan di rumah sakit dan tidak sesuai dengan keluhan saat awal masuk rumah sakit. Gejala umum infeksi nosokomial yang sering muncul yaitu 1. Batuk dengan bahan kental, 2. Demam atau menggigil, 3. Jantung berdebar cepat, 4. Tubuh terasa lemas, 5. Nyeri pinggang bawah dan perut bawah, 6. Sesak nafas. Selanjutnya, faktor risiko yang pertama, orang dengan usia lanjut di atas 70 tahun, bayi dan anak-anak. Yang kedua, daya tahan tubuh lemah seperti pada HIV atau AIDS, malnutrisi, pengguna obat imunosupreson atau kemoterapi. Yang ketiga, lamanya waktu perawatan di rumah sakit. Keempat, lingkungan rumah sakit yang padat. Kelima, pengidap dengan koma, gagal ginjal akut, cedera berat, luka bakar, dan syok. Dan yang terakhir, prosedur seperti tindakan operasi, pemasangan alat bantu nafas atau ventilator, endoskopi atau ventilator. Selanjutnya, pencegahan. Yang pertama, mencuci tangan dengan cara dan waktu yang tepat, yaitu sebelum memegang pasien, sebelum melakukan prosedur kepada pasien, setelah terpapar dengan cairan tubuh, setelah menyentuh pasien, dan setelah menyentuh barang-barang sekitar pasien. Yang kedua, menempatkan pasien dengan daya tahan tubuh yang rendah atau pengidap yang berpotensi untuk menularkan penyakit di ruang isolasi. Yang ketiga, menggunakan alat atau selang yang menempel pada tubuh seperti nafas atau kateter urin, serta melakukan tindakan medis lainnya sesuai dengan indikasi. Yang keempat, mengikuti standar operasional prosedur SOP setiap melakukan tindakan dengan menggunakan pelindung standar seperti sarung tangan, masker, atau perlengkapan lain yang dianjurkan. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit dengan menggunakan pembersih atau disinfektan dengan frekuensi 2-3 kali per hari untuk lantai dan 2 minggu sekali untuk dinding. 5. Momen cuci tangan. 1. Sebelum kontak dengan pasien. 2. Sebelum tindakan antiseptik. 3. Setelah terkena cairan tubuh pasien. 4. Setelah kontak dengan pasien. Dan yang kelima, setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Selanjutnya, 6 langkah mencuci tangan. Yang pertama, tuang cairan hand drop pada telapak tangan secara lembut dan mengarah memutar. Yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci.
Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok secara bergantian. Yang terakhir, pengobatan. Infeksi nosokomial atau infeksi yang terjadi selama perawatan medis di fasilitas kesehatan memerlukan penanganan yang tepat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pengobatan infeksi nosokomial termasuk 1. Terapi antibiotik, kedua, manajemen gejala, ketiga, pencegahan infeksi, dan yang keempat, penanganan spesifik. Adanya infeksi nosokomial menunjukkan pentingnya praktik kebersihan yang baik dan pemantauan infeksi secara ketat. Langkah-langkah ini akan membantu dalam pengobatan dan pencegahan infeksi nosokomial yang serius. Halo. Nah, buat teman-teman yang baru saja lulus dari SMA atau SMK atau yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dan masih bingung ingin berkuliah di mana, teman-teman bisa bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih, bye-bye.